all YouTube Mas dan Ember. Nabi yang dimasukkan ke dalam sumur. Salah satu surat dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan adalah surat Yusuf. Surat ini menceritakan sejumlah kisah Nabi Yusuf dari berbagai peristiwa hidup yang pernah dialaminya. Lantas, seperti apa riwayat tentang Yusuf yang diceritakan dalam kitab suci Al-Quran? Simak kisah Nabi Yusuf singkat dari lahir sampai wafat yang dikabarkan Ibnu Katsir dalam kitab Qisas Al-Anbiya. Pada video ini, Yusuf alaihissalam merupakan cucu dari Ishak. Nama lengkapnya jika dilengkapi dengan silsilahnya ialah Yusuf bin Yakab bin Ibrahim bin Azhar bin Nahur bin Suruj bin Ra'u bin Folej. Dan terakhir ialah Nuh. Nabi Yusuf alaihissalam merupakan Nabi Allah yang berasal dari kaum Bani Israel. Beliau adalah anak Nabi Yakube dan Ribka. Di antara kedua belas saudaranya, hanya Bunyamin saja saudara kandungnya. Ada banyak kisah semasa perjalanan hidupnya, mulai lahir sampai akhir kehidupannya. Nabi Yusuf adalah satu-satunya putra Nabi Yakub yang memperoleh tugas kenabian dari Allah. Bermula dari mimpi yang dialami Nabi Yusuf ketika beliau masih kecil. Di dalam mimpinya, beliau melihat bulan, matahari, dan 11 bintang bersujud kepadanya. Para ulama menafsirkan bahwa bulan dan matahari dalam mimpi Nabi Yusuf mengisyaratkan kedua orang tuanya. Adapun 11 bintang merujuk kepada jumlah saudara Nabi Yusuf yang sebanyak 11 orang. Ketika Nabi Yusuf terbangun dari tidurnya, beliau menceritakan mimpinya itu kepada ayahnya, Nabi Yakub. Dari sinilah Nabi Yakub mengetahui kalau Nabi Yusuf kelak akan menjadi orang yang berkedudukan tinggi, serta punya derajat mulia di dunia dan akhirat. Sampai-sampai kedua orang tua dan saudara-saudaranya pun akan tunduk kepada beliau. Mendengar mimpi itu, kemudian Nabi Yakub pun berpesan kepada Nabi Yusuf untuk tidak menceritakan mimpi itu kepada 11 saudaranya. Pesan tersebut bermaksud supaya tidak muncul kedengkian di hati saudara Nabi Yusuf, hingga mungkin mengantarkan mereka untuk melakukan kejahatan ataupun tipu daya terhadapnya. Melalui surat Yusuf, Allah juga menceritakan bahwa saudari-saudaranya iri terhadap Nabi Yusuf dan saudara kandungnya Bunyamin. Mereka dengki karena ayah mereka lebih perhatian kepada keduanya dibanding yang lain. Saudara-saudaranya beranggapan bahwa merekalah yang lebih berhak disayang daripada Nabi Yusuf dan Bunyamin. Karena kedengkian itu, mereka berencana untuk membunuh Yusuf alaihissalam atau membuangnya ke tempat yang sangat jauh, hingga membuatnya tidak mungkin bisa pulang ke rumah. Demikian rencana mereka, supaya kasih sayang Nabi Yakub tercurah kepada mereka. Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf sedang merencanakan tindakan mereka itu, salah satu dari mereka berkata, "Janganlah kalian membunuh Yusuf, tetapi masukkanlah ia ke dasar sumur, supaya ia dipungut oleh beberapa orang musafir." Mendengar pendapat ini, mereka pun setuju. Tak lama kemudian, mereka pun mendatangi ayah mereka, Nabi Yakub, untuk meminta izin agar bisa mengajak pergi Nabi Yusuf. Mereka beralasan akan membawa Nabi Yusuf bermain. Kala di perjalanan, saudara-saudara Nabi Yusuf mulai melancarkan rencana mereka. Mulanya mereka menghina dan mencaci maki Nabi Yusuf dengan tindakan dan ucapan. Lalu, saat melihat sebuah sumur yang cukup jauh dari rumah mereka, mereka pun memasukkan Nabi Yusuf ke dalamnya. Setelah berhasil memasukkannya ke dalam sumur, saudara-saudaranya mengambil baju Nabi Yusuf dan melumurinya dengan darah kambing. Kemudian mereka pulang ke rumah dan menemui Nabi Yakub untuk melapor kejadian palsu. Mereka bersedih seraya menangis di hadapan ayah mereka dan menjelaskan bahwa Nabi Yusuf dimangsa serigala. Lalu mereka memperlihatkan baju Nabi Yusuf yang telah berlumuran darah sebagai pembuktian kepada ayahnya. Sebenarnya, Nabi Yakub tidak percaya begitu saja terhadap pengakuan anak-anaknya. Namun Nabi Yakub hanya bisa berpasrah
dan menyerahkan segala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yakub sangat sedih kehilangan anaknya, Nabi Yusuf, dan menangis setiap hari hingga matanya menjadi buta. Kala saudara-saudaranya telah pergi meninggalkannya, Nabi Yusuf duduk di dalam sumur sembari menunggu pertolongan Allah kepadanya. Beberapa lama kemudian datanglah para musafir ke sumur yang ada Yusuf alaihissalam di dalamnya. Musafir ini adalah rombongan pedagang dari Syam yang hendak menuju Mesir. Saat salah satu dari mereka mengambil air dari sumur dengan mengulurkan tali timba ke dalam lalu menariknya kembali ke atas, tiba-tiba Yusuf alaihissalam menggelantungkan diri pada tali timba itu. Musafir penarik tali timba melihat seorang anak yang tertarik bersama timbanya. Lalu ia merasa senang karena bisa menjadikannya sebagai barang dagangan. Mereka hendak menjual Nabi Yusuf, tepatnya sebagai budak ketika telah sampai di Mesir. Tiba di tempat tujuan, para musafir menjual Nabi Yusuf dengan harga murah kepada sepasang suami istri. Ternyata yang membeli Nabi Yusuf adalah orang yang terkenal dan terhormat. Dikatakan, ia adalah seorang menteri dengan jabatan tinggi. Suaminya dikenal dengan sebutan Alizes, sementara istrinya dikenal dengan nama Zulaikha. Setelah dibeli oleh sepasang suami istri, Nabi Yusuf tinggal di rumah mereka dan menjadi hamba sahaya yang melayani mereka. Hingga usianya dewasa dan ketampanannya bersinar, Nabi Yusuf tetap melayani tuan pejabat beserta istrinya tersebut. Nama istri pejabat itu adalah Zulaikha. Pada suatu waktu, istri dari tuannya, Zulaikha, merayu dan mengajak Nabi Yusuf untuk melakukan perbuatan yang tak pantas. Padahal Zulaikha adalah wanita cantik, kaya, masih muda, dan berkedudukan tinggi. Zulaikha menutup pintu kamar, yang di dalamnya hanya ada dirinya dan Nabi Yusuf. Ia tertarik dan terus menggoda Nabi Yusuf lantaran penampilan dan ketampanannya yang menawan. Dalam kondisi ini, Nabi Yusuf memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan coba menghindar serta pergi dari kamar itu. Nabi Yusuf kemudian lari menuju pintu untuk menjauh, dan Zulaikha mengejarnya sambil menarik baju Nabi Yusuf dari belakang hingga robek. Di saat yang sama, Al-Aziz yang merupakan tuannya Nabi Yusuf tiba-tiba muncul dan memergoki mereka berdua. Istri tuannya, Zulaikha, kemudian menuduh Nabi Yusuf telah menggoda dirinya dan mengaku sebagai korban. Zulaikha terus membela diri dan menuduh Nabi Yusuf. Namun Nabi Yusuf berkata, dirinya tak melakukan hal demikian. Beliau menjelaskan yang sebenarnya menggoda adalah istri Alizes tersebut. Al-Aziz pun bingung dalam menengahinya. Kemudian ada seorang yang berpendapat jika baju gamisnya Nabi Yusuf koyak di depan, wanita itu benar, dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Maksudnya, Nabi Yusuf yang coba merayu Zulaikha, lalu Zulaikha mendorong Nabi Yusuf sehingga baju bagian depannya robek. Orang itu kembali mengatakan, akan tetapi jika baju gamisnya Nabi Yusuf koyak di belakang, Zulaikha lah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Maksudnya, Nabi Yusuf berusaha melarikan diri dari godaan Zulaikha. Karenanya Zulaikha mengejar dan menarik baju Nabi Yusuf dari belakang hingga sobek. Mendengar demikian, tuannya kemudian melihat bahwa baju belakang Nabi Yusuf yang robek. Kemudian Al-Aziz menegur istrinya dan berkata kepada Nabi Yusuf untuk tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada siapapun. Zulaikha menjadi cobaan yang paling berat dirasakan oleh Nabi Yusuf sebagai laki-laki. Sang Nabi pun mengakui jika sama-sama memiliki nafsu. Terlebih bahwa Zulaikha mempunyai paras yang begitu cantik jelita. Bahkan diketahui juga apabila dirinya sengaja berhias hanya untuk menggoda. Setelah kejadian itu, istri tuannya, yakni Zulaikha, memanggil teman-temannya datang ke rumahnya untuk jamuan makan. Ia ingin menunjukkan ketampanan Nabi Yusuf. Adanya jamuan makan yang diadakan oleh Zulaikha juga menimbulkan adanya peristiwa lain dalam kehidupan Nabi Yusuf. Para undangan
memang kebanyakan terdiri atas wanita dan sempat menggunjing satu sama lain akibat menggoda Yusuf. Zulaikha yang mendengar gunjingan itu pun akhirnya meminta para undangan untuk memotong buah di depannya menggunakan pisau. Lalu Zulaikha memanggil Nabi Yusuf. Mereka pun terperangah ketika melihat ketampanan Nabi Yusuf hingga terpotong jari mereka pada saat mengupas kulitnya. Mendengar tragedi sebelumnya antara Zulaikha dan Nabi Yusuf, teman-temannya itu pun menyebarluaskan kabar tersebut hingga membuat heboh sekitar. Melihat kenyataan tersebut, Al-Aziz dan Zulaikha sepakat untuk memenjarakan Nabi Yusuf agar muncul opini bahwa Nabi Yusuflah yang menggoda Zulaikha. Lalu masuklah Nabi Yusuf ke dalam penjara. Di sana beliau hanya bisa bersabar dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama berbeda pendapat terkait jangka waktu di penjaranya Nabi Yusuf. Ada yang mengatakan 3, 7, bahkan 10 tahun. Di dalam penjara, Nabi Yusuf bertemu dengan 2 orang mantan pelayan raja. Keduanya kagum dengan kecerdasan ucapan dan perbuatan yang dimiliki Nabi Yusuf. Ketika kedua orang itu bermimpi, mereka meminta Nabi Yusuf untuk menakwilkan mimpi mereka. 2 orang yang dipenjara bersama Nabi Yusuf adalah seorang penyaji minuman istana dan seorang lagi adalah pembuat roti istana. Dikisahkan bahwa mereka berdua berniat meracuni raja, tetapi penyaji minuman mengurungkan niatnya. Sedang pembuat roti selalu membuat roti dengan mencampur racun pada makanan raja. Peristiwa ini diketahui oleh pengawal kerajaan, dan akhirnya keduanya dijebloskan ke penjara kerajaan Mesir. Penyaji minuman dan pembuat roti inilah yang menjadi orang-orang pertama yang mendengar dakwah Nabi Yusuf alaihissalam agar meninggalkan berhala dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari mereka bermimpi dan menceritakan mimpinya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Penyaji minuman bermimpi dirinya meremas anggur ke dalam gelas milik raja, kemudian menyajikan kepada raja dan raja meminumnya. Sedangkan pembuat roti bermimpi dia sedang keluar dari dapur sambil membawa keranjang. Di atas kepalanya roti dan beraneka jenis makanan yang ada di dalam keranjang tersebut dimakan oleh burung buas. Setelah menyampaikan mimpi mereka masing-masing, mereka meminta Nabi Yusuf alaihissalam untuk menafsirkannya. Nabi Yusuf alaihissalam menjelaskan bahwa salah seorang di antara mereka akan dibebaskan. Jabatannya dikembalikan dan diperlakukan dengan baik oleh raja karena kejujurannya. Sedangkan yang lainnya akan dipecat dan dihukum berat karena pengkhianatannya. Tafsir mimpi ini ternyata menjadi kenyataan. Pembuat roti dipecat dan dihukum berat karena roti yang disajikan terbukti mengandung racun. Sedangkan penyaji minuman dibebaskan dan mendapatkan lagi kejabatannya karena ia secara jujur menjelaskan bahwa pada awalnya ia ditugaskan untuk meracuni minuman raja, namun ia tidak dapat melakukannya. Oleh karena itu, tidak ditemukan racun di dalam minuman yang disajikannya. Ketika masa hukuman Nabi Yusuf alaihissalam akan berakhir, Raja Mesir yang bernama Aryan bin Al-Walid bermimpi. Ia melihat 7 sapi betina yang kurus memakan 7 sapi betina yang gemuk, 7 bulir gandum yang kering dan 7 bulir gandum yang hijau. Raja sangat gelisah sehingga meminta para ahli tafsir kerajaan untuk menafsirkan arti mimpinya. Tetapi ternyata tak ada satupun yang mampu menafsirkan mimpi raja. Penyaji minuman istana teringat kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Atas izin dari raja, maka berangkatlah ia menemui Nabi Yusuf di penjara untuk menceritakan mimpi raja. Nabi Yusuf alaihissalam menjelaskan bahwa arti mimpi sang raja adalah akan datang masa kemakmuran selama 7 tahun. Setelah itu akan datang masa kekurangan makanan atau paceklik selama 7 tahun karena kekeringan. Mendengar tafsir mimpi ini, penyaji minuman segera memberitahukannya kepada raja. Raja terkesan
dan minta agar Nabi Yusuf alaihissalam dikeluarkan dari penjara. Tetapi Nabi Yusuf justru menolak untuk dibebaskan sebelum tuduhan yang menyebabkan dirinya di penjara diselidiki kebenarannya. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan setelah memang terbukti tidak bersalah. Setelah raja mengkonfirmasi kepada mereka, didapati bahwa tuduhan tersebut adalah palsu dan Nabi Yusuf tidaklah bersalah. Nabi Yusuf tidak pernah menggoda maupun merayu Zulaiha, melainkan beliau adalah orang yang baik lagi terpuji. Saat berada di istana, Nabi Yusuf alaihissalam mengusulkan agar raja segera memerintahkan semua penduduk Mesir untuk membangun tempat penyimpanan bulir gandum. Menanam gandum selama 7 tahun sampai datang masa kekurangan pangan. Nabi Yusuf alaihissalam juga meminta agar gandum yang dihasilkan nantinya tidak dimakan semuanya, akan tetapi disisihkan sebagian. Kemudian rakyat Mesir diwajibkan menjemur bulir gandum sampai kering sebelum disimpan. Selain itu, bulir gandum harus dibiarkan tetap utuh beserta kulitnya. Ternyata benar, bulir gandum yang kering dan kulitnya tidak terbuka memang lebih tahan lama dibandingkan dengan gandum basah dan terbuka kulitnya. Pengetahuan Nabi Yusuf alaihissalam telah membuat Raja Mesir kagum dan mengangkatnya menjadi penanggung jawab produksi dan pengelolaan makanan meliputi seluruh wilayah kekuasaan kerajaan Mesir. Raja memberinya cincin stempel kerajaan, pakaian dari sutra, mahkota emas, dan kendaraan khusus. Dikisahkan bahwa Raja Mesir memecat Kitfir, pejabat kerajaan yang dahulu memenjarakan Nabi Yusuf alaihissalam, lalu mengantar Nabi Yusuf alaihissalam sebagai penggantinya. Setelah Kitfir meninggal, maka Raja Mesir menikahkan Zulaiha dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka semenjak saat itu Zulaiha resmi menjadi istri Nabi Yusuf alaihissalam. Dari pernikahan ini Nabi Yusuf alaihissalam dikaruniai 2 orang putra bernama Afroyin dan Mansa. Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi menteri dalam urusan pangan di Mesir pada usia 30 tahun. Terdapat kisah suatu ketika Raja Mesir mengajaknya berbicara dengan menggunakan 70 bahasa. Dan Nabi Yusuf alaihissalam mampu mengimbanginya dengan tata bahasa yang sangat baik. Hal ini semakin membuat wajah takjub dan bangga dengan kemampuan Nabi Yusuf alaihissalam yang terbilang masih muda. Pada saat Mesir dilanda paceklik, kekeringan yang sama juga dialami oleh negeri Syam, tempat tinggal Nabi Yakub alaihissalam beserta keluarganya. Kondisi ini membuat Nabi Yakub alaihissalam mengutus seluruh putranya kecuali Benyamin agar pergi ke Mesir menemui penanggung jawab produksi dan pengolahan makanan kerajaan untuk meminta izin agar boleh membeli bahan makanan. Sesampainya di Mesir, mereka tidak mengenali Nabi Yusuf alaihissalam. Sedangkan Nabi Yusuf alaihissalam berpura-pura tidak mengenali saudara-saudaranya. Nabi Yusuf alaihissalam sempat mencari Benyamin, adik kesayangan yang ternyata tidak turut serta. Nabi Yusuf alaihissalam mencari akal supaya dapat bertemu dengan Benyamin. Maka dijebaklah kakak-kakaknya dengan tujuan sebagai mata-mata dan untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah. Mereka harus membawa Benyamin serta menyerahkan surat bukti kenabian ayah mereka, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Dan salah satu dari mereka harus tetap tinggal sebagai jaminan. Setelah mendapatkan surat bukti kenabian Nabi Yakub alaihissalam, mereka mengajak Benyamin pergi ke Mesir. Kali Nabi Yusuf alaihissalam sangat gembira karena dapat berjumpa dengan Benyamin. Supaya Benyamin dapat tetap tinggal di Mesir, maka Nabi Yusuf alaihissalam sengaja memasukkan alat penakar gandum ke dalam karung Benyamin dan hukumnya menjadi budak di Mesir selama setahun lamanya. Akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam pulang kembali ke negeri Syam tanpa Benyamin. Baru setelah itu
Nabi Yusuf alaihissalam memanggil Benyamin dan memberitahu bahwa ia adalah Yusuf kakaknya. Mereka berpelukan, melepas kerinduan yang telah lama terpendam. Di negeri Syam, Nabi Yakub alaihissalam sangat sedih, kehilangan Benyamin dan memerintahkan putra Patrania agar kembali ke Mesir dengan misi untuk membawa pulang Benyamin. Sesampainya di Mesir, bertemu dengan Benyamin. Alangkah terkejutnya ketika Benyamin menjelaskan bahwa yang menjadi menteri pengelolaan pangan adalah Yusuf yang dahulu mereka buang ke sumur. Sontak saudari-saudara Nabi Yusuf alaihissalam langsung dengan minta maaf menyesal telah iri dan dengki kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka menceritakan bahwa sepeninggal Nabi Yusuf Nabi Yakub alaihissalam selalu menangis hingga matanya tidak dapat melihat. Pada saat saudari-saudaranya akan kembali lagi ke negeri Syam, Nabi Yusuf alaihissalam membawa sebuah baju gamis miliknya untuk diusapkan ke bagian wajah Nabi Yakub alaihissalam. Ternyata setelah diusapkan, maka atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, mata Nabi Yakub alaihissalam dapat melihat kembali. Ia bersama keluarga besarnya segera berangkat ke Mesir untuk menemui Nabi Yusuf alaihissalam dan Benyamin. Saat bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub, ibu dan 11 saudaranya melakukan sujud penghormatan. Inilah arti mimpi Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika masih kecil, matahari melambangkan Nabi Yakub alaihissalam, bulan melambangkan ibunya, dan 11 bintang melambangkan 11 saudaranya. Pada zaman Nabi Yusuf, bersujud kepada sesama merupakan tradisi, bahkan disyariatkan. Di dalam Al-Quran, penguasa Mesir pada masa Nabi Yusuf alaihissalam disebut dengan Al-Malik, yang berarti raja. Sedangkan pada masa Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam penguasa Mesir disebut dengan Firaun. Ada ulama yang mengatakan bahwa Nabi Yusuf dan Nabi Yakub terpisah selama 35 tahun. Ada juga yang menyebut 83 tahun. Setelah Yusuf alaihissalam menyadari bahwa nikmat yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya telah sempurna, yakni menjadi nabi dengan dirinya yang telah berkumpul lagi dengan keluarganya, serta menjadi penguasa Mesir, beliau juga sadar bahwa kehidupannya di dunia adalah fana. Maka dari itu, Yusuf alaihissalam memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diwafatkan dalam keadaan memeluk Islam dan berharap kelak dipertemukan dengan hamba-hambanya yang soleh. Sebelum Nabi Yusuf wafat, Allah terlebih dahulu mewafatkan Nabi Yakub. Dijelaskan bahwa Nabi Yakub menetap di Mesir bersama Nabi Yusuf selama 17 tahun. Sebelum wafat, Nabi Yakub berwasiat kepada Nabi Yusuf agar mengebumikannya di wilayah Syam, di sisi makam kakek dan ayahnya, yaitu Ibrahim dan Ishak. Demikian Nabi Yakub pun wafat pada usia sekitar 140 tahun. Beberapa tahun setelah kepergian ayahnya, Nabi Yusuf juga dipanggil Allah subhanahu wa ta'ala ke hadapannya. Beliau wafat dan juga dikebumikan di tempat pemakaman orang tuanya. Nabi Yusuf diketahui wafat pada usia 120 tahun. Wallahu alam. Itulah sejumlah kisah Nabi Yusuf yang dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya, dan kisah singkatnya dari lahir hingga wafat. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang terkandung dari kisahnya itu. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, rezeki lancar, dan menjadi umur yang berkah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subscribe, like, comment, dan share.